Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ba'd. Kita melanjutkan pembahasan tentang Al-Quran itu diturunkan, dan ada yang membawa dari atas ke bawah, membawa sesuatu dari atas ke bawah, menurunkan. Apa yang diturunkan? Al-Quran. Karena Al-Quran itu awalnya ada di atas, kemudian diturunkan. Siapa yang menurunkan? Siapa yang diberi tugas untuk menurunkan? Jibril. Kepada siapa Jibril disuruh menurunkan? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mungkinkah Jibril salah alamat? Tentu tidak mungkin. Lamunan, hayalan sebagian orang-orang Syiah Rafidhah, tidak semuanya ya, sebagian Syiah Rafidhah, Jibril salah alamat. Mestinya Al-Quran itu diturunkan ke Ali bin Abi Thalib, ini salah alamat, kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini konyol sekali, kebohongan yang nggak pakai mikir. Ya, bagaimana Jibril salah alamat kemudian Allah diam saja begitu? Ya, udah terlanjur dah, udah salah, Muhammad aja dah. Emangnya apa? Dikiranya Allah itu apa? Jibril itu apa? Maka telah kufur mereka menurut ucapan para ulama. Nah, beliau membawakan beberapa ayat bahwa Al-Quran itu diturunkan. Ayat pertama sudah Al-An'am 155. Sekarang kita masuk Al-Ayatul Tsaniyah, ayat yang kedua. Al-Hasyr 21. Al-Hasyr 21. Lau anzalna hadzal Qur'ana ala jabalin, seandainya Al-Quran ini kami turunkan kepada gunung. Jadi Al-Quran ini untuk gunung, yang mengamalkan ayat ini, yang membaca ayat ini, yang wajib mengamalkan ayat-ayat dalam Al-Quran adalah gunung. Seandainya Allah turunkan untuk gunung, apa yang terjadi? La ra'aitahu khashi'an, niscaya engkau akan lihat dia apa? Dia gunung. Niscaya engkau akan lihat gunung tersebut khashi'an, khusyuk, ketakutan, ngeri, dan mutasaddian, hancur saking takutnya. Min khasyatillah, saking takutnya kepada Allah.
itu seandainya Al-Quran itu diturunkan kepada gunung. Tapi tidak, Al-Quran diturunkan untuk kita manusia. Takut kita? Tidak. Hancur kita? Tidak. Luar biasa manusia. Gunung yang segitu besar, kuat, kokoh, akan hancur kalau Al-Quran ini untuk gunung. Karena gunung tahu Allah ciptakan gunung dalam keadaan tahu. Nanti akan dibawakan oleh beliau bagaimana gunung, batu, bahkan tembok, ya, itu punya kehendak. Di mata Allah mereka punya kehendak. Lihat kita manusia, jelas-jelas seluruh ayat itu untuk kita yang wajib mengamalkan ayat-ayat Al-Quran adalah kita. Tetapi gak ada takut-takutnya, gak ada ngeri-ngerinya, malah tertawa-tawa, terbahak-bahak, melakukan berbagai macam dosa. Padahal seandainya Al-Quran itu untuk gunung, gunung ketakutan, gunung itu akan hancur. Saya bacakan tafsiran beliau. Al-jabalu min aqsa ma yakun. Gunung itu adalah sesuatu yang paling kuat, paling besar. Apa di bumi ini yang lebih kuat dari gunung, yang lebih besar dari gunung? Tidak ada, kan? Di muka bumi ini yang paling besar adalah gunung, yang paling kuat adalah gunung. Wal hijaratu allati minha tatakawwanul jibal ya matrubul mathal fil qasawah. Gunung itu terdiri dari batu-batu. Seandainya di gunung ini tidak ada batu-batu, barangkali sudah longsor semua. Menjadi kuat itu karena ada bebatuan. Dan batu itu dinisbatkan oleh Allah, disifatkan oleh Allah sebagai sesuatu yang keras. Secara hisiah, secara yang kita rasakan, betul bahwa batu itu adalah sesuatu yang sangat keras. Nah, batu yang sangat keras itulah yang menjadikan gunung itu ada. Berarti kan lebih keras, terdiri dari batu yang banyak sekali. Walaupun ada tanah di situ, ada pasir di situ, tetapi yang bikin kuat adalah gunung, batu. Mana dalil bahwa batu itu lambang keras? Surat Al-Baqarah 74. Tsumma qasat qulubukum min ba'di dzalik. Ini mengkisahkan tentang orang-orang Yahudi. Setelah kejadian itu, hati mereka menjadi keras seperti batu. Allah yang bilang bahwa simbol kekerasan adalah batu, bukan besi, bukan baja, batu. Au asyaddu qaswah, atau bahkan hati mereka lebih keras lagi dari batu. Orang-orang kufar. Nah, batu yang merupakan penguat dari gunung itu disebut sebagai sesuatu yang sangat keras. Bagaimana gunung? Walau nuzzila hadzal qur'anu ala jabal. Seandainya Al-Quran ini diturunkan oleh Allah untuk gunung, la ra'aita hadzal jabal khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Maka gunung itu akan gemetar ketakutan dan hancur.
ya. Disuruh melakukan ini, disuruh melakukan ini, diwajibkan melakukan ini, diharamkan melakukan ini. Intinya Al-Quran itu untuk gunung. Wa min syiddati khasyatihi lillah, saking takutnya gunung itu, lalu mutasaddian yatafallaq wa yatafattaq, hancur, belah, berkeping, berpisah antara satu dengan yang lainnya, hancur. Wa huwa yunzalu ala qulubina, padahal Al-Quran ini turun untuk hati kita, untuk kita semua. Wa qulubuna tadammaru wa taqsu la tatafattahu wa la tataqabbal. Hati kita mengeras, hati manusia mengeras, tidak terbuka sedikit pun, tidak mau terima. Lihatlah orang-orang yang tidak mau menerima Al-Quran, lebih keras dari batu, lebih keras dari gunung. Falladzina amanu idza nazalat alaihimul ayat, beda dengan orang-orang yang beriman. Bagaimana keadaan orang-orang yang beriman apabila turun ayat-ayat untuk mereka? Zadathum imana, imannya menjadi bertambah. Turun ayat, dengar ayat, iman bertambah. Inilah orang-orang yang beriman. Walladzina fi qulubihim marad, adapun orang-orang yang di hatinya ada penyakit. Siapa? Siapa orang-orang yang hatinya ada penyakit? Penyakit di sini adalah penyakit terbesar, bukan riya, sombong, hasad, iri, dengki. Itu semua kan penyakit hati. Tapi ada yang terbesar, itu kecil dibandingkan dengan yang terbesar. Artinya orang yang punya penyakit hati seperti riya, ujub, sum'ah, hasad, iri, dengki, masih ada harapan masuk surga. Ini penyakit terbesar, yang dengan penyakit ini, yang ketika hati punya penyakit ini, tidak mungkin masuk surga. Apa? Syirik. Syirik, kufur. Syirik pasti kufur, kufur pasti syirik. Taziduhum rijsan ila rijsihim. Saat ketika turun ayat, mendapatkan ayat, menambah apa? Kalau orang yang beriman menambah, ini menambah najis, menambah kotor dari kekotoran yang sudah ada pada diri mereka, menambah kufur. Kemarin kufur, setelah turun ayat nolak, lebih kufur lagi. Kemarin kotor, setelah turun ayat nolak, tambah kotor lagi. Ini sindiran Allah terhadap orang-orang kafir yang tidak beriman dengan qala Allah wa qala Rasul. Wa hadzal Qur'an law unzila ala jabal la tasadda al jabal wa khasha'a li'azamati ma unzila alaihi min kalamillah. Saking besarnya firman Allah di hadapan makhluknya, makhluk selain manusia dan jin, maka seandainya diturunkan, maka akan hancur dia, yaitu gunung. Sama dengan malaikat. Antum masih ingat? Malaikat itu pingsan karena takutnya saat mendengar suara Allah. Kan ketika Allah berfirman,
akan terjadi begini, akan terjadi begini. Di Jakarta tahun 2020 akan terjadi begini. Di Mekah tahun 2025 akan terjadi begini, terjadi begini. Itu diperdengarkan kepada seluruh malaikat. Demi mendengar suara Allah itu, apa yang terjadi pada diri para malaikat? Apa? Pingsan. Pingsan. Dan Jibril lah yang pertama kali siuman. Mereka saling bertanya, "Madza qala rabbukum?" Tadi Allah berbicara apa? Ya. Maka mereka saling menjawab. Wa fi riwayatin Jibril menjawab. Allah bilang begini, Allah bilang begini, Allah bilang begini, Allah bilang begini. Nah, ucapan inilah yang dicuri oleh para mustarikus sama', para pencuri berita itu, untuk dibawa ke bumi, dijual kepada para dukun, para kahin, para arraf. Lihat, padahal ucapan Allah, firman Allah mengancam malaikat apa tidak? Tidak. Tidak ada satupun ayat, tidak ada satupun ucapan Allah yang mengancam malaikat. Wahai malaikat, kalau engkau sampai tidak taat kepadaku, maka akan aku siksa. Nggak ada. Nggak ada. Ancaman-ancaman yang ada di Al-Quran, kalau begini nanti begini, kalau begini nanti begini, azabku begini, jahannam begini, jahim begini, wail begini. Yang diancam siapa? Kita semua. Sementara malaikat ketakutan luar biasa, pingsan, hanya mendengar suara Allah, sementara kita tertawa-tawa, ya, bahkan berani berbuat maksiat. Padahal ancaman itu untuk kita, bukan untuk malaikat, bukan untuk gunung. Seandainya untuk gunung, hancur itu gunung, kita boro-boro hancur, ya. Keras hati manusia kafir, keras. Hadza dalilun ala anna lil jabal ihsasan. Ini merupakan dalil bahwa gunung itu punya kehendak, punya perasaan, bisa berdialog dengan Allah. Tentu kita tidak tahu, tidak bisa merasakan. Tapi apa kita ragu dengan firman Allah ini? Tentu kita tidak ragu. Dan itu sudah dibuktikan dan dilihat oleh siapa? Oleh para sahabat, yaitu pohon kurma. Pohon kurma. Jadi waktu itu Nabi selama ini khutbah tanpa mimbar, berdiri aja, gitu, sambil berpegang ke pohon kurma, gitu, dipegang aja pohon kurma, sambil beliau berkhutbah, berpegang, ya. Dan ini bukan sunnah. Maka keliru kalau sebagian saudara-saudara kita kalau khutbah pakai pegangan tongkat gitu, ya. Ini bukan sunnah, ini memang ada pohon kurma dipegang oleh Nabi. Kalau sunnah tentu akan diikuti oleh Abu Bakar, Umar, Utsman ketika mereka berkhutbah, tidak ada riwayat. Gitu. Kemudian atas usul seorang wanita yang punya anak tukang kayu untuk membikinkan mimbar. Jadi Nabi tidak berdiri di atas tanah, lantai, tapi agak naik. Nabi memberikan perintah mimbarnya begini, tingkat 3. Dan itu yang dilakukan oleh Nabi, ya. Berdiri di anak tangga kedua, duduk di anak tangga teratas. Nah,
Hari pertama, kali pertama beliau khutbah di atas mimbar itu, berdiri di atas mimbar, agak jauh dari pohon kurma tadi. Ya, jadi pohon kurma tadi itu sekaligus tiang yang menyangga Masjid Nabawi itu. Mimbarnya itu mungkin agak jauh. Mulailah beliau kali pertama khutbah di atas mimbar. Tiba-tiba terdengar suara tangisan, seperti anak kecil menangis. Suara itu datang dari mana? Dari pohon kurma itu. Ini disaksikan oleh para sahabat. Nabi mendekati pohon kurma itu, dielus-elus seolah seperti mendiamkan, menenangkan anak kecil. Ya, ini bukti dalil bahwa pohon, batu, pasir, air, semuanya makhluk Allah yang secara gaib mereka punya perasaan, mereka punya pembelaan, mereka punya kehendak. Ini salah satu dalil. Dan nanti ini akan terulang. Nanti akan datang satu masa, tak tahun berapa, ada batu, ada pohon-pohon bisa bicara, memberitahukan kepada kaum muslimin bahwa ini ada Yahudi sembunyi di belakangku. Ya muslim, wara'il yahud faqtulhu. Kecuali pohon warqat, pohonnya Yahudi. Li'annahu yakhsha'u wa yatasadda. Gunung itu punya rasa takut, punya rasa ngeri. Nabi juga pernah mengatakan, hada Uhud yuhibbuna wa nuhibbuhu. Ini gunung Uhud, ini gunung, dia mencintai kita, kita juga mencintai dia. Dia mencintai kami, kami mencintai dia. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan jangan mengatakan ini cuman kiasan. Ini cuman kiasan. Tidak. Ya. Dan ini sekali lagi gaib. Hal yang gaib tentu dengan dalil. Maka tidak boleh hal yang gaib kita sikapi tanpa dalil. Ya. Maka tidak usah kita berlagak seperti Nabi, ya kan? Ngelus-ngelus pohon, ya. Pamit dulu ya, Abang ya. Nggak usah lah. Kalau Nabi ya diberi wahyu, ya. Bahkan hewan pun kan tidak seperti itu. Berbicara dengan anjing, berbicara dengan kucing. Kecuali sudah dilatih dan dia tahu. Bisa. Ambilkan bola yang kuning. Anjing itu betul ngambil gigit yang kuning. Ini dilatih. Kalau tidak dilatih tentu tidak bisa. Termasuk bicara dengan janin yang ada di perut. Kan suka begitu, ya kan? Gulu. Ini anak pertama biasanya, ya, saking sayangnya. Bapaknya pulang, assalamualaikum dek. Ini menyikapi sesuatu dengan gulu. Tidak perlu seperti itu. Termasuk dibacakan ayat Al-Quran, dibacakan surat Maryam, dibacakan surat Yusuf, diperdengarkan. Nggak bisa. Nggak ada sahabat seperti itu. Laukana khairan lasabakuna ilaih. Tidak ada. Tidak ada sahabat mencontohkan seperti itu. Ini ngarang dalam beragama.
semangat dalam beragama tanpa ilmu. Sebagian kaum hizbiyin, harokiyin begitu, tanpa ilmu sama sekali, nggak ada dalil sama sekali. Adapun benda-benda mati itu punya tetapi tidak boleh dijadikan kesimpulan dalil, menyikapi dalil yang gaib itu dengan sesuatu tanpa dalil. وبهذا الحديث نعرف الرد على المثبتين للمجاز في القرآن. Ini dia. Dengan hadis di atas kita menolak ucapan orang-orang yang mengatakan bahwa di dalam ayat-ayat Al-Quran itu ada arti majaz. Majaz kalau bahasa kita ya mirip-mirip dengan kiasan. Kiasan. Bahasa Indonesia memang banyak sekali kiasan. Mukanya muka tembok, nah itu kiasan ya. Hidungnya belang, ya. Padahal hidungnya nggak belang, ya. Itu kiasan. Apa hubungannya ya? Apa hubungannya? Itu kiasan. Nah, sebagian orang dari kalangan Mu'tazilah, Asy'ariyah juga, Maturidiyah, beranggapan bahwa di dalam Al-Quran itu ada arti majaz, ada arti kiasan. Dan itu banyak sekali. Maka mereka mengatakan Allah menciptakan Adam dengan kedua tangannya itu kiasan. Artinya Allah nggak punya tangan, kiasan saja, majaz, majazi. Allah bersemayam di atas aras, kiasan. Allah turun ke langit dunia setiap sepertiga malam, kiasan, majazi. Itu mereka mengatakan seperti itu. Banyak sekali, ya. Wasamawatu matwiyatun biyaminih, bahwa Allah akan menggulung langit itu dengan tangan kanan. Ini pun kiasan, majazi, kata mereka. Adakah mereka punya dalil? Ada. Mereka punya dalil. Maka jangan mentang-mentang orang bawa dalil lalu kita katakan dia pasti benar karena bawa dalil. Dia penuh bawakan dalil, ayat, hadis sahih, pasti benar. Belum tentu. Orang-orang Khawarij, anjing-anjing penghuni neraka, bawa dalil apa tidak? Bawa. Inil hukmu illa lillah, ayat Al-Quran nggak tanggung-tanggung. Inil hukmu illa lillah, tidak ada hukum kecuali hukum Allah, dalil. Kalimatu haq urida bihal batil. Kalimat itu hak keluar dari mulut mereka, tapi dari kalimat hak itu muncul kebatilan yang mereka kehendaki, kebatilan. Jadi, sekali lagi, jangan mentang-mentang si fulan bawa dalil lalu antum katakan si fulan pasti berada dalam kebenaran. Salah. Apa dalil mereka? Bahwa majaz itu ada ketika Allah mengkisahkan pertemuan Nabi Musa dengan Khadir. Kan Khadir melakukan tiga hal. Tiga-tiganya tidak dimengerti oleh Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Salah satunya ini, ketika Khadir dan Musa sampai kepada satu perkampungan, minta supaya diterima sebagai tamu. Kalau tamu kan berarti dijamu, karena memang lapar, haus. Satupun penduduk warga di kampung itu tidak ada yang mau menerima sebagai tamu, tidak ada yang mau menjamu. Berarti terus dalam keadaan lapar, haus.
Kemudian tiba-tiba mereka berdua melihat ada jidar, tembok yang miring, ya. Lalu Khadir membetulkan tembok itu agar tidak miring lagi, agar tidak membahayakan orang yang ada di dalam. Lalu Nabi Musa gagal di sini. Kan sudah janji tidak akan berbicara, tidak akan bertanya, tidak akan berkomentar apapun yang dilakukan oleh Khadir. Nah, antum tahu apa kata Allah tentang tembok itu? Saya bacakan Al-Kahfi 77. Fawajada fiha jidaran. Mereka berdua, siapa tadi? Musa dan Khadir alaihi wassalatu wassalam, mendapati di kampung itu jidar, tembok, yuridu ayyan qadda, tembok yang ingin roboh. Tembok itu ingin roboh, bukan akan roboh, ingin roboh. Jadi dia ingin merobohkan dirinya sendiri, ya kan? Aroda yuridu, fa'ilnya apa? Jidar itu, ya. Fa'ilnya huwanya kembali ke jidar. Mereka berdua mendapati di perkampungan itu ada sebuah tembok yang ingin merobohkan dirinya sendiri. Paham ya? Mereka orang-orang yang mengatakan bahwa di dalam Al-Quran itu ada arti majaz, mengatakan kaifa yuridul jidar, mana mungkin tembok kok punya keinginan. Yang punya keinginan itu manusia, hewan, jin. Tembok kan benda mati, nggak mungkin punya keinginan. Kan sudah terbantahkan dari ayat-ayat hadis-hadis tadi, sudah terbantahkan, ya kan? Barusan kita bahas. Mereka kaum Mu'tazilah dan lain-lain mengatakan ada arti majazi dalam Al-Quran. Salah satunya ini, tembok benda mati, mosok punya keinginan. Maka mereka mengatakan ini majazi, ini kiasan saja. Dijawab oleh beliau, ya subhanallah, menunjukkan kekagetan beliau sampai ada manusia seberani itu, ya. Al-alimul khabir yaqul. Siapa al-alimul khabir? Allah yang maha tahu, yang maha melihat, mengatakan yuridu ayyan qadda, tembok itu ingin merobohkan dirinya sendiri. Engkau mengatakan la yurid, tembok tidak punya keinginan. Bagaimana? Berani-beraninya Allah yang mengatakan. Allah Rabbul Alamin Al-Khabir Al-Alim mengatakan tembok itu ingin roboh, ingin merobohkan dirinya sendiri. Lalu engkau mengatakan nggak mungkin tembok punya keinginan. Kalau yang berbicara tembok ingin roboh itu temanmu, gurumu, dosenmu, barangkali engkau masih punya hak untuk membantah. Ini Allah Rabbul Alamin yang mengatakan bahwa tembok itu ingin merobohkan dirinya sendiri, ya, berarti punya keinginan. Pernah dengar ada batu jatuh sendiri? Mungkin bukan pernah dengar ya, pernah lihat ya, di tebing, di apa, dia jatuh sendiri. Pernah lihat, pernah dengar? Pernah ya? Antum tahu kenapa dia jatuh sendiri? Karena apa? Min khasyatillah, karena dia takut kepada Allah. Kata siapa? Kata Allah Rabbul Alamin. Bagaimana kita ragu, ya, bahwa di antara batu itu ada yang jatuh sendiri, bergerak kemudian jatuh sendiri. Karena apa?
karena takut kepada Allah, bagaimana kita ragu dengan ayat ini? Ya, maka hilangkan ucapan. Jangan sampai kita terkena syubhat bahwa di dalam ayat Al-Quran ada arti majazi, kiasan. Tidak ada. Falaisa min haqqika ba'da hadza an taqul kaifa yurid. Mana mungkin Allah sudah mengatakan bahwa tembok itu ingin roboh, ingin merobohkan dirinya sendiri, lalu engkau berani mengatakan bahwa tembok tidak punya keinginan. Hadza yaj'aluna nas'alu anfusana hal nahnu utina ilmu kulli syai'. Ini tentu timbul pertanyaan pada diri kita. Apakah kita diberi ilmu segala sesuatu? Kan tidak. Ilmu yang Allah berikan kepada kita sedikit sekali. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Kalian tidak diberi ilmu oleh Allah kecuali sedikit sekali. Sedikit sekali. Dalam perjalanan Khadir dengan Musa tadi naik perahu, beliau berdua melihat seekor burung yang sedang mematuk air lautan. Ya, lalu ada air setetes dua tetes pindah dari lautan itu ke paruh burung itu. Kan basah. Burung itu tentu paruhnya basah. Basah itu dari mana? Dari air lautan itu. Berarti air lautan itu pindah, ya, berkurang. Ya. Begitulah perumpamaannya. Ilmu yang Allah berikan kepada kita dengan ilmu yang Allah tidak berikan. Yang Allah berikan kepada kita semua, seluruh para nabi, para rasul, para ulama dan seterusnya, itu seperti setetes dua tetes air yang menempel di paruh burung. Sementara yang belum Allah berikan itu samudra yang sangat luas itu. Ya. Berarti kita tidak tahu apa-apa. Allah yang Maha tahu. Allah yang Maha tahu mengatakan bahwa tembok itu ingin roboh, ingin merobohkan dirinya. Fanujibu bil qawli bi annana ma utina minal ilmi illa qalila. Jawabnya adalah kita harus sadar, harus mengakui bahwa kita tidak diberi ilmu kecuali sedikit sekali. Yang mengatakan bahwa tembok itu ingin roboh adalah man ya'lamul ghaiba wasyahadah. Zat yang mengetahui seluruh yang gaib dan yang tidak gaib. Itu yang mengatakan bahwa tembok itu ingin roboh. Bagaimana kita yang tidak tahu apa-apa mengatakan la iradata lil jidar? Tembok tidak mungkin punya keinginan. Wahada min mafasidil majaz. Ini salah satu di antara beberapa alasan bahwa majaz itu batil, kiasan itu batil. Maka ketika Allah mengatakan tanganku, maka wajib kita yakini tangan Allah. Ketika Allah mengatakan wajahku, wajib kita yakini wajah Allah. Ketika Allah mengatakan aku turun, wajib kita yakini Allah betul-betul turun. Jangan mengatakan itu majazi, kiasan, karena dengan mengatakan itu kiasan berarti Allah tidak turun. Seperti bahasa kita muka tembok, apakah mukanya mirip-mirip tembok? Tidak, kan? Seperti bahasa kita hidung belang, apakah hidungnya pada belang-belang? Tidak, kan?
Mau disamakan Al-Quran dengan kaidah bahasa Indonesia, berarti Allah tidak punya tangan, Allah tidak punya wajah. Tepatlah ucapan para a'immah, termasuk Imam Syafi'i, bahwa kaum muslimin tidak faham terhadap Al-Quran. Ketika apa? Ketika Islam sudah mulai dipeluk oleh orang-orang ajam, orang non-Arab. Karena tentu tidak tahu kaidah bahasa Arab, karena bukan orang Arab. Itu salah satu faktor besar kenapa kaum muslimin menjadi tidak faham dengan Al-Quran. Ya seperti ana nahnu saja banyak yang tidak paham, ya kan? Kenapa Allah mengatakan nahnu, kami? Katanya Allah cuma satu. Adakah orang Arab nanya seperti ini? Tidak ada. Abu Jahal, Abu Lahab yang hobinya mengkritik Nabi, menjelekkan Al-Quran, nggak ngeritik dari sisi ini. Karena Abu Jahal, Abu Lahab faham, satu orang bilang kami, nahnu, nggak masalah. Itu kaidah bahasa Arab. Ya. Termasuk fasajadal malaikatu kulluhum ajma'in illa iblis. Para malaikat semuanya sujud kepada Adam kecuali iblis. Apakah orang Arab ada yang mengatakan, orang asli Arab ada yang mengatakan bahwa dengan kalimat ini iblis otomatis malaikat? Tidak ada. Kalau dalam kaidah bahasa kita, bahasa Indonesia, iya, para malaikat semuanya sujud kepada Adam kecuali iblis. Berarti iblis malaikat bukan? Malaikat kalau kaidah bahasa Indonesia. Murid-murid semuanya datang semua ke sekolah kecuali Budi. Berarti Budi murid bukan? Pasti murid. Kalau bukan murid tidak mungkin disebut kalimat seperti itu. Adapun bahasa Arab tidak seperti itu. Karena dalam bahasa Arab istisna itu, perkecualian itu bisa muttasil, bisa ghairu muttasil. Bisa nyambung, bisa tidak nyambung. Ini contoh mudah betapa kaidah bahasa Indonesia, kaidah bahasa Inggris, kaidah bahasa manapun selain Arab tidak boleh dipakai untuk memahami Al-Quran. Harus dengan kaidah bahasa Arab. Itu dari sisi bahasa, belum dari sisi yang lainnya. Ini baru sisi. Apakah Al-Quran itu pasti diketahui hanya dari bahasa? Tidak. Salah satunya. Artinya yang tahu bahasa Arab, yang faham bahasa Arab, otomatis faham Al-Quran? Betul? Tidak. Tidak. Bagaimana sunnah, bagaimana uruf, bagaimana pemahaman sahabat. Bahasa Arab salah satunya. Salah satu faktor untuk bisa memahami Al-Quran. Kemudian beliau bawakan ayat lain, Al-Isra 44. Tusabbihu lahus samawati sab'u wal ardu wa man fihin. Langit yang 7, berikut bumi, dan siapapun yang ada di langit di bumi itu bertasbih kepada Allah. Bertasbih kepada Allah. Wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdihi. Segala sesuatu bertasbih kepada Allah, hanya kalian tidak faham tasbihnya. Ya, kita salat dulu. Wassallallahu ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillah rabbil